Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Kamis 4 Agustus 2022. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudaraku warga GKJ Bandung. Pada renungan pagi ini, kita akan bersama membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 41 ayat yang ke-51 demikian. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulung itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Renungan pada pagi hari ini diberi judul tentang masa lalu. Saudara-saudara yang terkasih, seorang pengarang dan kartunis Amerika bernama Dr. Seuss Geisel pernah mengatakan, "Sometimes you never know the value of a moment until it become a memory." Artinya kurang lebih, terkadang kita tidak pernah tahu nilai sebuah momen hingga itu menjadi sebuah kenangan. Sebuah peristiwa di masa lalu tidak bisa kita ulangi, tetapi ingatan kita akan peristiwa itu membentuk kita hidup hari ini. Pertanyaannya, memori apa yang kita simpan itu? Sebagai manusia tentu sangat baik jika kita memiliki ingatan yang kuat. Terlebih ingatan itu adalah ingatan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Kemampuan mengingat kembali apa yang kita alami atau kita pelajari di masa lalu bisa bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Akan tetapi, persoalannya kadang ada juga memori yang menyimpan ingatan akan luka hati. Setiap kita mungkin pernah mengalami situasi atau keadaan yang menyakitkan, keadaan yang tidak menyenangkan ataupun menyinggung perasaan. Luka hati seperti itu dapat mempengaruhi hari-hari kita. Bahkan itu bisa melekat pada diri kita seumur hidup. Kecuali jika kita memilih untuk berdamai dengannya. Banyak orang menyimpan ingatan akan insiden yang tidak menyenangkan yang pernah terjadi dalam hidupnya. Meskipun itu terjadi di masa lalu, tetap saja perasaan dan keadaan mental maupun pikiran seseorang dapat terpengaruh, bahkan hingga hari ini. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus belajar untuk hidup dalam damai, bahkan dalam pengampunan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa di masa lalu kita. Dengan mendasarkan harapan kepada Kristus dan bukan kepada kekuatan manusiawi kita akan mampu menerima pengalaman buruk yang telah kita alami. Salah satu tokoh Alkitab yang menjadi contoh bagaimana hidup berdamai dengan masa lalu adalah Yusuf. Yusuf adalah tokoh yang diberkati karena ia memilih untuk berdamai dengan apa yang pernah dideritanya. Yusuf pernah dijual ke dalam perbudakan oleh saudara-saudaranya sendiri, dijebloskan ke dalam penjara karena tuduhan palsu. Jika ada orang yang memiliki alasan untuk marah, depresi, merasa sakit hati, salah satunya pastilah Yusuf. Tetapi Yusuf tidak memilih untuk mengalami itu semua dan membiarkan hatinya diisi oleh kemarahan dan kepahitan. Yusuf tetap memilih sikap hati yang benar dan memilih untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang dilakukannya, dikerjakannya berhasil. Karena Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya. Demikianlah Kejadian pasal 39 ayat 21. Tentang masa lalu, memang tidak mudah untuk melupakan peristiwa pahit yang kita alami. Apalagi ketika hal itu membuat kita menderita. Tetapi jika kita melekat kepada Tuhan dan berserah, kita pasti sanggup karena Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita.
Selamat berdamai dengan masa lalu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam hidup kami. Berkat-Mu sungguh nyata atas kami Tuhan. Di dalam setiap lintasan waktu yang telah kami lalui, Engkaulah Bapa yang memberkati kami. Tuhan, kami pun saat ini menyadari kerapuhan kami, bahwa kadang kami terluka dan mengalami sakit hati. Ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk mampu menerima dan berdamai dengan masa lalu kami. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, dan di sanalah kami menemukan kekuatan pemulihan. Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.